Shalom semua, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua. Dari rumah masing-masing, mari kita bangkit untuk menyerukan nama Yesus. Sebab nama Yesus adalah menara yang kuat. Amin, haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Kami mau memuji-Mu Tuhan, sebab Engkaulah menara yang kuat dan kota benteng bagi kami. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Buka hatimu, mari kita sembah Yesus Tuhan pagi hari ini. Kami sembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami puja Engkau di tempat ini, karena kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Oh Lapa syukur. Di
Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Selamat beribadah. Mari semua Bapak Ibu, teman-teman yang ada di rumah, semua keluarga-keluarga, anak-anak muda, saya mengajak kita untuk bersama-sama kita mengalami lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Biar pagi ini bukan menjadi pagi yang biasa, bukan menjadi pagi yang rutin, namun dalam kesempatan ini izinkan Tuhan melawat kita, izinkan Roh Allah berkarya, menjamah setiap kita di rumah masing-masing. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang susah akan dihiburkan, beban-beban berat semua akan ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia hadir ketika kita memuji, menyembah Dia, ketika kita punya kesatuan hati dan kerinduan kelaparan akan Tuhan, maka Dia turun tangan menjamah setiap kita. Haleluya. Kita sudah berada di bulan Februari, di minggu pertama hari ini. Kita sangat bersyukur, saudara. Tuhan Yesus sangat baik, sungguh amat baik. Di bulan ini secara khusus kita akan membahas topik yang baru, tema yang baru, yaitu membangun roh yang perkasa. 2 Korintus 4 ayat 16, demikian bunyinya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami akan dibaharui dari sehari ke sehari. Pengakuan yang sangat jujur dari Rasul Paulus berkata, manusia lahiriah kami, keadaan tubuh jasmani kami boleh semakin merosot, boleh semakin lemah, boleh tidak berdaya, kami boleh sakit. Namun, satu hal yang kami banggakan, manusia batiniah kami, manusia roh kami, dari hari ke hari akan semakin kuat, semakin perkasa, semakin luar biasa. Haleluya. Roh yang perkasa adalah roh yang tangguh, roh yang luar biasa, roh yang hebat, roh yang berani. Roh Allah di dalam kita itu lebih besar, lebih berkuasa daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini. Roh Allah yang perkasa itulah yang akan membuat kita tetap kuat, tetap tangguh dalam menghadapi setiap musim-musim di masa-masa terakhir ini. Tantangan boleh ada, musim boleh silih berganti, namun kalau kita punya roh yang perkasa, roh yang kuat dan luar biasa, kita akan tampil lebih daripada pemenang. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana supaya kita punya roh yang perkasa? Kita harus punya sikap hidup yang takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan inilah yang menjadi tema kita di minggu pertama bulan Februari ini. Takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, teman-teman, saudara boleh menyebut bersama-sama dari rumah masing-masing, takut akan Tuhan. Adapun tujuan tema ini adalah supaya seluruh pendengar, seluruh jemaat Tuhan memahami bagaimana untuk membangun sikap takut akan Tuhan. Yang kedua, kerinduan kami supaya setiap kita yang mendengar, semua jemaat Tuhan mengerti prinsip daripada takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, supaya kita semua boleh mendapat berkat dari takut akan Tuhan. Dan pagi ini, ketiga poin ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bagaimana membangun sikap takut akan Tuhan. Dan untuk memahami bagaimana kita boleh membangun sikap takut akan Tuhan ini, Bapak Ibu, kita perlu mengerti terlebih dahulu apa maksud, definisi, arti daripada takut akan Tuhan. Di sini takut akan Tuhan bukanlah pengertiannya yang menyeramkan, menakutkan, mengerikan, takut akan benda-benda yang horor, takut akan manusia, takut pada binatang tertentu, takut dihukum, takut gagal, dan yang lain sebagainya. Itu hanyalah jenis ataupun bentuk daripada rasa takut yang negatif. Namun yang saya mau sampaikan di dalam kesempatan ini, takut akan Tuhan yang dimaksudkan adalah adanya rasa hormat,
sikap hormat dan kagum kita kepada Tuhan. Kita menjunjung tinggi nama Tuhan di atas segala nama. Adanya rasa kasih kita yang terdalam kepada Tuhan. Kita taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dan di sini saya mengutip satu perkataan dari seorang hamba Tuhan. Beliau berkata bahwasanya takut akan Tuhan itu adalah adanya kesadaran secara penuh untuk tidak mengecewakan Tuhan. Dan saya sangat setuju itu. Sadar dengan penuh untuk tidak mengecewakan Tuhan, baik melalui perkataan kita, pandangan kita, perilaku kita, gaya hidup kita, tindakan kita, motivasi kita, dan yang lain sebagainya. Baik ketika kita sendirian ataupun dalam keramaian. Untuk itu, kita perlu juga menyadari bahwasanya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Mata Tuhan memperhatikan, menyoroti, mengawasi setiap detik langkah kita. Liku-liku kehidupan kita, Tuhan awasi semuanya. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Prinsip dari takut akan Tuhan. Ada 2 poin saya bagikan di sini. Prinsip dari takut akan Tuhan itu, Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya simpulkan, prinsip ataupun dasar takut akan Tuhan itu, dia mengerti dan menyadari bahwa pengetahuan itu berasal daripada Tuhan. Pengetahuan kita, pengenalan kita akan Tuhan, pengertian dasar kita akan Tuhan, datangnya dari Tuhan. Untuk memperoleh ilmu yang sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut akan Tuhan. Itu dalam bahasa masa kini. Ya, untuk memperoleh pengetahuan, pertamanya kamu mesti hormat dan takut akan Tuhan. Itu dalam bahasa Melayu. Untuk memperoleh pengetahuan, pertama-tama kamu harus hormat dan takut akan Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah sumber hikmat tertinggi. Tuhan kita adalah sumber hikmat yang paling unggul. Tidak salah kalau seseorang punya sekolah yang tinggi, itu sangat bagus, itu akan sangat mendukung pengetahuannya semakin bertambah. Namun yang salah adalah apabila seseorang punya pengetahuan, punya kecerdasan, punya skill dan yang lain sebagainya, menganggap dirinya lebih hebat, lebih lebih cemerlang daripada yang lain. Itu yang salah, saudara. Di bagian B dikatakan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh memandang rendah hikmat dan didikan. Orang bodoh tidak tahu menghargai hikmat dan tidak tahu belajar dan tidak mau belajar. Orang yang bodoh benci akan kebijaksanaan dan didikan. Dengan kata lain, kalau saya boleh berkata begini, apabila kita memandang rendah hikmat, didikan, benci akan firman Tuhan, benci akan setiap kebijaksanaan, artinya tidak ada rasa takut akan Tuhan di dalam kita. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Di manakah posisi kita sekarang? Bagian yang kedua, prinsip ataupun dasar dari takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Amsal 8 ayat 13 berkata begini, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, membenci kesombongan, membenci kecongkakan, membenci tingkah laku yang jahat, membenci tipu muslihat, membenci mulut penuh tipu muslihat. Jadi hari-hari ini mari kita belajar untuk membenci segala jenis kejahatan, segala yang tidak berkenan di hati Tuhan, segala perkara yang menyakiti hati Tuhan. Jangan lagi sukai, senangi perkara-perkara yang dunia ini. Ini waktunya supaya kita memiliki roh yang perkasa, memilikilah roh takut akan Tuhan.
bencilah kejahatan, sadarilah pengetahuan itu datangnya daripada Tuhan. Dan poin yang ketiga, berkat dari takut akan Tuhan. Dari Mazmur 25 ayat 12 berkata demikian, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang apabila di dalamnya ada rasa takut, rasa hormat, rasa gentar akan Tuhan, Tuhan sendiri akan menunjukkan jalan-jalan yang harus kita tempuh. Tuhan yang akan ajar kita kemana kita harus melangkah, kemana kita harus pergi. Tuhan yang ajar kita. Dan ketahuilah, apabila Tuhan yang ajar kita, apabila Tuhan yang memilih yang terbaik bagi kita, hasilnya pasti sangat memuaskan. Dan satu ayat lagi dalam Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Bersahabat, orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang bersahabat dengan Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang selalu haus dan lapar akan Tuhan, selalu merindukan Tuhan. Firman Tuhan mencatat, rahasia-rahasianya akan diberitahukannya kepada kita. Maukah kita bersahabat dengan Tuhan? Maukah kita bergaul dengan Tuhan hari-hari ini? Maukah kita bangun hubungan kita dengan Tuhan? Mungkin hubungan kita sudah mulai rapuh, kita sudah mulai jauh, kita sudah mulai menyimpang, kerohanian kita sudah semakin menurun. Mari, belum ada kata terlambat. Takutlah akan Tuhan, supaya semua rahasia-rahasia Tuhan, perjanjiannya akan diberitahukannya kepada sahabat-sahabatnya. Saya akan akhiri di sini, Bapak Ibu. Mari kita secara pribadi untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Masihkah ada rasa takut akan Tuhan di dalam setiap kita? Ataukah kita mengabaikan didikan, mengabaikan teguran, mengabaikan firman Tuhan? Kita tidak mau tahu. Kita lemah, kita hari-hari ini tidak mau lagi sungguh-sungguh. Mari, ini waktunya kita semakin hari semakin takut akan Tuhan. Miliki rasa kagum, hormat, sanjung tinggi Tuhan lebih daripada apapun yang ada. Mari kita sama-sama belajar untuk berjalan selaras dengan Tuhan, berjalan seiring seirama dengan Tuhan. Kita membenci apa yang dibenci Tuhan, kita belajar menyukai apa yang disukai Tuhan. Dan biarlah setiap kita punya sikap hati yang tetap takut akan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Teruslah bangun roh kita supaya semakin perkasa menghadapi masa-masa yang sukar ini. Inilah pesan firman Tuhan yang saya boleh bagikan kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya berdoa supaya kita semuanya semakin kuat, semakin diberkati, dan semakin takut akan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa dari rumah masing-masing. Bapa, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh beribadah kepadamu. Kami percaya di rumah kami masing-masing Tuhan melawat kami. Tuhan menjamah kami. Tuhan melembutkan hati yang keras dan meluluhkan hati yang berbatu-batu. Pengertian demi pengertian yang baru Tuhan tambah-tambahkan kepada kami. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami memiliki roh takut akan Tuhan. Kami hari-hari ini rindu supaya kami hanya mengagumi Tuhan. Kami memiliki rasa hormat. Kami menyanjung tinggi nama Tuhan lebih daripada apapun, lebih daripada siapapun. Oleh itu Tuhan, kalau hari-hari yang lalu Tuhan temukan kami tidak punya hati yang takut akan Tuhan, kami masih bermain-main, kami tidak serius, ampuni kami. Roh Kudus, tolong kami supaya di hari-hari yang terakhir ini kami semakin bersungguh-sungguh, semakin takut akan Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat Tuhan, mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita, dan kita akan menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan Yesus.
kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat yang terbaik yang datangnya daripada Allah Bapa di surga melalui cintanya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang sudah memberikan nyawanya kepada saudara dan saya, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus akan selalu menyertai kita, menolong kita, mengajar kita di hari-hari ini. Terpujilah nama Tuhan, berkat yang terbaik menjadi milik kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.